Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Rahma dalam pembelajaran matematika. Pada pembelajaran matematika kali ini kita akan mempelajari yaitu mengenal sudut. Sebelum memasuki materi, anak-anak perlu mengetahui kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu KD 3.6 dan KD 4.6. Dengan 4 tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu pertama, dapat memahami pengertian sudut, yang kedua, dapat memahami bagian-bagian sudut, yang ketiga, dapat memahami berbagai jenis sudut, serta yang keempat, dapat menentukan sudut-sudut pada bangun datar. Terlebih dahulu, anak-anak perlu memahami pengertian sudut. Jadi, sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang saling berpotongan. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama ada garis lurus A dan garis lurus B yang saling berpotongan di titik O sehingga membentuk sudut. Pada gambar kedua ada garis lurus AB dan garis lurus CD yang saling berpotongan di titik O dan membentuk 4 buah sudut. Perhatikan keenam gambar berikut. Dari keenam gambar tersebut, ada garis-garis yang membentuk sudut dan ada pula yang tidak membentuk sudut. Berdasarkan pengertiannya, sudut dibentuk dua garis lurus yang saling berpotongan. Maka jika diperhatikan, pada gambar pertama terdapat dua garis lurus yang saling berpotongan sehingga membentuk sudut. Pada gambar kedua tidak membentuk sudut karena dua garis lurusnya tidak saling berpotongan. Pada gambar ketiga memenuhi syarat terbentuknya sudut, yaitu dua garis lurus yang saling berpotongan sehingga membentuk sudut. Pada gambar keempat, dua garis saling berpotongan, tetapi salah satu garisnya merupakan garis lengkung sehingga tidak membentuk sudut. Pada gambar kelima, kedua garis lurus saling berpotongan sehingga membentuk sudut. Sedangkan pada gambar keenam, dua garisnya saling berpotongan tetapi tidak merupakan garis lurus, melainkan garis lengkung sehingga tidak membentuk sudut. Berikutnya, kita akan mempelajari bagian-bagian sudut. Ada garis SR dan garis ST yang keduanya saling berpotongan di titik S, sehingga dapat disebutkan sudut RST atau sudut TSR. Anak-anak bisa menuliskan kata sudut dengan menggunakan simbol seperti ini, yang artinya simbol ini adalah sudut. Perlu diperhatikan, huruf yang berada di tengah adalah huruf yang merupakan titik sudut yang terbentuk, sehingga sudut RST atau sudut TSR juga dapat disebutkan sebagai sudut S. Kaki sudut merupakan garis-garis yang membentuk sudut. Nah, jadi dapat diketahui
Kaki sudutnya adalah garis SR atau garis RS dan garis ST atau garis TS. Titik sudut adalah titik yang terbentuk dari dua garis yang saling berpotongan. Jadi dari garis lurus RS dan garis lurus TS saling berpotongan di titik S, sehingga titik sudutnya adalah S. Setelah mempelajari pengertian sudut dan bagian-bagian sudut, selanjutnya kita mempelajari jenis-jenis sudut. Yang pertama yaitu sudut siku-siku. Yang besar sudutnya 90 derajat. Bagaimana bentuk sudut siku-siku? Perhatikan gambar berikut. Sudut siku-siku bentuknya adalah garisnya saling tegak lurus, sehingga membentuk sudut yang besarnya 90 derajat. Selain sudut siku-siku, ada juga sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat dan lebih dari 90 derajat. Sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat tetapi lebih dari 0 disebut sebagai sudut lancip. Bentuknya seperti ini. Sudut lancip tidak mesti bentuknya selalu seperti ini anak-anak. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, dan seperti ini. Yang penting besar sudutnya yaitu 1 sampai dengan 89 derajat. Sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat disebut sebagai sudut tumpul. Besarnya lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat. Bentuknya seperti ini. Dan bentuknya juga tidak selalu seperti ini. Bisa seperti ini dan seperti ini. Yang penting dia tidak lurus. Yang keempat, ada sudut lurus. Sudut lurus ini besarnya adalah 180 derajat. Karena namanya sudut lurus, maka bentuknya lurus seperti ini. Berikutnya yaitu mengurutkan sudut. Anak-anak perhatikan kelima gambar sudut tersebut. Untuk mengurutkan sudut, anak-anak bisa memperhatikan jarak antar garis yang terbentuk. Jika jarak antar garisnya semakin sempit, maka besar sudutnya semakin kecil. Jika jarak antar garis semakin lebar, maka besar sudutnya semakin besar. Kita akan urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Sudut dari yang terkecil yaitu dari gambar A, kemudian gambar C, gambar E, gambar B, dan yang terakhir adalah gambar D. Sudut dari yang terbesar dimulai dari sudut pada gambar D, gambar B, E, gambar C, dan yang terakhir gambar A. Setelah mempelajari pengertian sudut, bagian-bagian sudut, dan jenis-jenis sudut, kita akan menentukan nama sudut, kaki sudut, titik sudut, dan jenis sudut
dari sudut yang dibentuk oleh garis GF dan garis GH. Diketahui nama sudutnya yaitu sudut FGH atau sudut HGF atau sudut G. Kaki sudutnya yaitu garis GF dan garis GH. Titik sudutnya yaitu G. Jenis sudutnya adalah sudut tumpul. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan benda-benda yang memiliki sudut. Benda-benda yang memiliki sudut yaitu terletak pada permukaan benda, seperti pada benda-benda berikut. Dan ada juga benda-benda yang permukaannya tidak memiliki sudut, contohnya seperti gelas, kelereng, dan kaleng. Materi berikutnya yaitu menentukan jenis-jenis sudut pada bangun datar. Ada bangun datar persegi dan persegi panjang. Jika anak-anak perhatikan, pada bangun datar tersebut terbentuk 4 buah sudut, ya, di titik A, B, C, dan D. Karena garis yang saling berpotongan itu membentuk sudut siku-siku, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Sehingga persegi dan persegi panjang memiliki sudut siku-siku sebanyak 4 buah. Berikutnya bangun datar segitiga siku-siku. Jika kita perhatikan, segitiga siku-siku memiliki sudut lancip yaitu sudut A dan sudut C, serta segitiga siku-siku membentuk sudut siku-siku yaitu di sudut B, sehingga segitiga siku-siku memiliki 2 buah sudut lancip dan 1 buah sudut siku-siku. Bangun datar berikutnya adalah segitiga sembarang. Anak-anak perhatikan, sudut A dan sudut C terbentuk sudut lancip, sedangkan sudut D terbentuk sudut tumpul. Jadi segitiga sembarang terbentuk 2 buah sudut lancip dan 1 buah sudut tumpul. Segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sudut A, B, dan sudut C merupakan sudut lancip. Jadi segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi terbentuk 3 buah sudut lancip. Berikutnya yaitu adalah trapesium. Yang ini adalah trapesium siku-siku karena terdapat sudut siku-siku. Pada trapesium siku-siku terbentuk 2 buah sudut siku-siku yaitu di sudut A dan sudut B. Dan memiliki 1 buah sudut lancip yaitu di sudut C dan terbentuk sudut tumpul yaitu di sudut D, sehingga trapesium siku-siku memiliki 1 buah sudut lancip, 1 buah sudut tumpul, dan 2 buah sudut siku-siku.
Contoh berikutnya, pada bangun datar trapesium, yaitu trapesium sama kaki dan trapesium sembarang. Kita perhatikan pada setiap sudutnya. Pada trapesium sama kaki dan trapesium sembarang terbentuk sudut lancip, yaitu pada sudut B dan sudut C. Selain itu, terbentuk juga sudut tumpul, yaitu di sudut A dan di sudut D. Sehingga trapesium sama kaki dan trapesium sembarang terbentuk 2 buah sudut lancip dan 2 buah sudut tumpul. Nah, anak-anak, sekian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.